hasil pengerjaan kalian. Nah, nanti rencananya akan dilakukan berkelompok, satu kelompok itu 2. Nanti kalau untuk mekanismenya akan saya jelaskan di dalam setelah kita membahas tentang materi ini. Oke, mungkin gambaran gitu, atau mungkin lebih biar enak ya, mungkin saya coba jelaskan aja deh. Jadi sebelum kita mulai, saya akan slide kami di sini aja. Oke, jadi penilaian UAS itu akan dilakukan selama 2 kali, yaitu minggu depan itu untuk progres dan sudah masuk penilaian. Yang selanjutnya akan dilakukan pada 3 saat UAS. Berarti, oke, dilakukan berkelompok masing-masing 2 orang. Oke, terus penilaian dilakukan 2 kali, presentasi dan simulasi. Mana penilaian 1 dilakukan pada 30 November 2020, presentasi progres. Terus untuk berarti tanggal berapa ya? Kita asumsikan ada yang tahu UAS tanggal berapa? Tanggal UAS itu presentasi final. Nah, dilakukan 2 kali. Oke. Yang harus dilakukan berarti mekanisme bahasa satu setiap kelompok mencari paper atau jurnal untuk mendapatkan model sistem. Jadi intinya kalian tidak terpatok untuk isi papernya itu tentang apa, dalam artian tidak perlu bentuk paper kendali gitu. Yang jelas tujuan dari mencari paper atau jurnal adalah untuk mendapatkan model sistem. Jadi kita coba meminimalisir proses pemodelan sistem, karena titik beratnya adalah tidak melakukan pemodelan tetapi harus mengerti pemodelan gitu ya. Jadi intinya misalkan di sistem di model seperti itu, mengapa kan itu kan kalian bisa menjelaskan, oh ini tuh variabel ini artinya apa kan gitu ya. Apakah cukup jelas ya teman-teman suara saya? Halo? Jelas.
Nah, ini yang penting bukan TA atau basis dan lain-lain. Jadi intinya yang publish ya, bukan TA orang terus dipublish, bukan, tapi kalian bisa nyari di salah beberapa, kalian bisa carinya di website jurnal. Kalau nasional kalian bisa cari di, coba buka aja Sinta, nanti cari jurnalnya apa, Sinta, terus cari jurnal tentang elektro misalkan atau kendali, itu juga bisa. Jadi kalian bisa website jurnal yang dirujuk oleh Sinta, bisa. Kalian juga bisa dicari kalau bentuknya paper di IEEE Explorer, gitu. IEEE Explorer atau Science Direct apa nih? Jadi enggak di ResearchGate juga ada, jadi intinya sangat banyak sekali. Saya tidak membatasi juga masalah jurnal harus seperti apa enggak, tapi yang jelas yang publish, jadi jurnal ataupun paper, tapi tidak. Terus pertama tentunya model sistem yang akan dituju. Yang kedua adalah simulasikan model sistem, terus ukur parameter performansi. Ini yang menjadi highlight performansinya. Nah, dua inilah yang nanti akan dipresentasikan di dalam penilaian 1. Jadi di minggu depan kalian menjelaskan jurnalnya. Saya ambil jurnal ini Pak, jurnalnya mana? Oh ya, terus kalau kalian ingin mendownload jurnal IEEE Explorer ini biasanya berbayar. Kalian bisa, kalau misalkan kalian sedang pakai WiFi kampus, free. Tapi kalau enggak, kalian bisa pakai website mirrornya gitu. Kayak contohnya itu Sci-Hub ya, SCI Hub gitu. Itu biasanya untuk dia membobol. Tetapi kalau misalkan kalian pakai mencari di jurnal nasional, ResearchGate itu memang ada beberapa yang memang open source. Jadi intinya kalian nggak perlu menggunakan editornya gitu ya. Jadi itu bisa menjadi insight untuk teman-teman nantinya terbiasa untuk mencari jurnal ataupun tesis. Jadi untuk presentasi progress kalian menjelaskan tentang jurnalnya. Ini sebenarnya saya ambil jurnalnya tentang apa, tujuannya apa, dan jadi ini saya rinci di sini biar tidak. Jadi topiknya apa, jurnal ya, jurnal, tujuan jurnal, metode yang dilakukan. Metode dalam artian tujuannya adalah memperbaiki, misalkan kalau topik jurnal dan topik ini lebih ke topik latar belakang aja. Latar dan dari sini misalkan dijelaskan bahwa jurnal ini ingin menyelesaikan masalah misalkan kontrol kecepatan motor di dalam suatu industri atau kontrol posisi motor dalam mesin apa gitu ya. Terus tujuannya adalah berarti merancang gitu ya. Merancang sistem kontrol misalkan PID atau yang lain sesuai dengan apa yang diisi jurnal. Metodenya PID. Metode PID itu ternyata kan
biasanya di bab 1 itu akan menjelaskan tentang dua hal ini, bab 1 di pendahuluan. Tapi sebenarnya kalian kalau memang jeli, kalian bisa lihat di abstraknya juga sudah cukup. Nanti untuk presentasi biasanya baca di bagian 1. Kalau ini di bagian 2. Jadi misalkan kalau PID ya jelaskan sesuai dengan apa yang di jurnal. Misalkan di jurnal jelasin sedikit algoritmanya, ya sudah coba ditulis ulang, dijelaskan maksudnya apa gitu ya. Terus di sini hasil atau konklusi. Terus ini, nah dari sini nanti berarti kamu ambil penjelasan model matematis, terus penentuan spesifikasi. Oke. Jadi untuk yang di depan ini yang berkaitan dengan jurnal. Jadi ini ingin mengajarkan bahwa bagaimana kalian bisa mempelajari jurnal tersebut. Jadi paling enggak itu kalau beberapa tips dan trik itu biasanya baca dulu di bagian abstraknya. Jadi itu idealnya abstrak itu akan menjelaskan yang pertama masalah dan tujuannya. Oke, dari situ nanti sedikit menyinggung tentang metodenya. Terus yang terakhir adalah pasti menjelaskan hasilnya. Nah, dari abstrak dulu aja kalian sortirnya. Kalau kalian merasa itu cocok dan kalian memahami, lanjut. Misalnya pilih jurnal itu. Karena banyak sekali kemungkinan jurnal yang ada, tentunya satu dan kelompok yang lain sih bisa memungkinkan untuk beda. Nah dari situ setelah cocok jurnal diambil, baru latar belakangnya ditulis ulang. Oh judulnya ini Pak, latar belakangnya mengapa penelitian ini ada itu karena ini. Terus sehingga tujuannya adalah untuk menyelesaikan ini. Terus metodenya dia menggunakan ini Pak, diimplementasikan di dalam. Jadi tidak usah terlalu dalam karena memang mungkin akan bosan, tetapi paling nggak kalian mengerti alur pengerjaan mereka dan apa yang dikerjakan. Jadi misalnya kayak untuk algoritma ya sependek yang dijelaskan di situ aja. Biasanya jurnal untuk beberapa teori-teori dan lain-lain mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu spesifik dijelaskan dari A sampai Z-nya karena memang keterbatasan halaman. Jadi dari situ mungkin menjadi justru tambahan penilaian dari kalian sejauh mana kalian mencari referensi tambahan. Gitu. Terus selanjutnya hasil dan konklusi, oh ternyata dengan metode ini, jadi semua itu sebenarnya semua itu udah dari jurnal, tidak ada yang kalian kembangkan di saat ini, di saat yang saya blog ini ya 1, 2, 3, 4 hal ini. Hanya murni kalian belajar di bagaimana cara membaca jurnal. Terus selanjutnya penjelasan model matematis. Oh oke. Setelah semua oke, jadi modelnya mau tak ambil. Jadi misalkan model suspension, active suspension, atau model motor DC kontrol kecepatan, model motor DC kontrol posisi, model motor BLDC, model mekanik atau model suatu fluida, misalkan kayak pengisian dan pengosongan tangki, atau kendali water level, atau suhu, dan lain-lain. Itu kalian ambil, terus kalian simulasikan. Nah, simulasikan. Nah, dari situlah nanti akan menjadi, setelah kalian ini ya, mencapai yang ini, yang saya kasih. Setelah kalian mencapai yang ini, lah tentunya jurnalnya sudah lewat lagi, tidak ada berhubungan dengan jurnal lagi. Dan nanti selanjutnya di sini cukup. Selanjutnya model yang kalian dapatkan itu akan digunakan untuk menentukan spesifikasi
spesifikasi performance yang diinginkan rancang kendali PID tuning PID ini sebutkan dengan teori yang ada dari hasil dan ini yang akan dipresentasikan di saat UAS. Berarti menentukan Oke, ini mungkin untuk yang UAS ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Coba ini saya. Halo, apakah ada pertanyaan? Jadi di minggu depan kita coba ini penilaian yang pertama, yaitu presentasi progres, di mana setiap kelompok harus mempresentasikan yang pertama latar belakang penelitiannya, tujuan jurnalnya, tujuan penelitian, terus metode penelitian, sama hasil atau konklusi, serta ini simulasi. Jadi semua berdasarkan simulasi. Di bawah ini juga simulasi. Jadi sebenarnya dengan kalian itu seperti yang kalian lakukan pada 2 praktikum sekarang dan sebelumnya. Kalau sekarang dan sebelumnya itu kan sebenarnya kalian sudah ditentukan temanya, yaitu mengendalikan kecepatan, ya, mengendalikan kecepatan dan apalagi mengendalikan posisi motor DC, di mana motor DC itu punya spek, misalkan kayak R armaturnya, hambatan armaturnya berapa, induktansinya berapa, terus torque konstannya berapa, back EMF konstannya berapa gitu ya. Nah, tetapi walau memang memungkinkan untuk berbeda, tetapi kalau kalian ada beberapa kelompok yang memang punya topik yang sama dengan judul yang berbeda ya, sehingga misalkan sama-sama kendali kecepatan motor DC, hanya spek dari motor yang berbeda, tujuannya berbeda, itu masih diperbolehkan. Jadi tidak terus harus beda sampai topik-topiknya, enggak. Cuma yang saya pentingkan di sini adalah bagaimana kalian bisa membaca jurnal tersebut atau paper tersebut. Nah, yang kedua bisa menuliskan kembali, terus bisa mereplika. Jadi replikanya belum sampai ke kendali ya. Itu nanti kalau misalkan kalian kendali-kendali yang lebih advance sampai ke replika bagaimana orang lain melakukan kendali, kita bisa lakukan ulang. Tapi kalau ini adalah fokusnya adalah mendapatkan model yang telah digunakan oleh dalam paper tersebut. Dan nanti kalian tinggal menggunakan, tinggal melanjutkan merancang kendali PID. Nah, penelitian ini kalian bisa tuning dengan metode yang sesuai. Kalian bisa Ziegler Nichols 1, Ziegler Nichols 2. Tentunya kemarin kita sudah mempelajari ya consideration-nya. Jadi kalau Ziegler Nichols 1 itu hanya untuk sistem yang bisa bentuknya S-curve outputnya. Jadi ketika dikasih unit step atau step, maka respon sistem itu akan S-curve gitu ya.
jadi akan steady state di suatu nilai tertentu. Nah, kalau itu nggak bisa atau ada nilai pole yang berada di original atau S sama dengan 0, maka dia akan oscilasi kan? Oh, berarti dia jadinya pakai equals 2. Gitu. Atau kalian juga bisa pakai yang eksperimen. Jadi intinya di sini justru bagaimana kalian kan kalau dari hasil penilaian 1 atau progress kan nanti kalian dapat spesifikasi awal, misalkan transient sama steady gimana. Nah dari situ kan kalian ingin nih selanjutnya ingin saya perbaiki seperti apa. Nah itu tentunya per kelompok punya standar sendiri-sendiri. Nah, itu yang menjadi apa nih penilaian di saya gitu. Apakah penentuannya itu terkesan tidak make sense atau malah lebih buruk atau jadi intinya sebagai masukan juga ketika menentukan spesifikasi yang diinginkan jangan terlalu ideal gitu. Karena kalau ideal pertama mungkin tidak bisa dilakukan ketika implementatif. Yang kedua mungkin bisa saja di setelah simulasi, tetapi nilai KP, KI dan KD itu sangat besar, misalkan 1000 atau 500. Contohnya KP. KP itu kan sebenarnya penguatan. Nah, kalau kalian bayangin kalau penguatan 1000 kali gitu kan, berarti OM berapa tegangannya dan lain-lain ya. Itu menjadi sedikit rentan. Jadi misalkan kalau kalian punya spek yang ada, misalkan kalian pengen percepat sekali, 2 kali ataupun 3 kali, itu mungkin masih make sense ya. Dengan asumsi kalian memperhatikan kebutuhan yang ada. Misalkan syukur-syukur misalkan paper kalian udah di ID juga. Nah, kalian kan berarti masuknya ke proses aplikasi. Itu untungnya apa Pak? Untungnya adalah kalian punya guidance dan juga verifikator. Jadi hasil yang kalian lakukan dengan hasil jurnal sama atau enggak? Oh, kalau sama berarti kalian sudah berhasil mengaplikasi. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya teman-teman? Tentang khususnya tentang mekanisme UAS ini. Jadi nanti pelaksanaan UASnya itu dilakukan presentasi ya. Kenapa saya minta 2 orang per kelompok karena ingin menjembatani supaya ada proses diskusi di situ. Kalau terbayang kalau 1 orang pastinya bukan mendidik mahasiswa berat. Tapi kalau 2 orang harapannya yang satu mungkin bagian jurnalnya, yang satu misalkan bagian di simulasinya, nanti bisa saling membantukan informasi gitu, sehingga teman-teman dapat mendapatkan informasi. Oke, ada lagi? Tadi aku pakai sepeda roda 3 karena tadi aku sepedanya masih kotor, makanya aku pakai. Aku masih roda 3. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Halo? Belum, Pak. Gimana? Oh, belum ada pertanyaan. Oke, jadi silahkan aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan disampaikan di grup maupun secara pribadi ya untuk hanya misalkan Pak saya udah punya jurnal kayak gini gimana, atau Pak saya nemu ini gimana, atau mungkin tidak ketika bermasalah dengan pencarian jurnal ataupun penentuan topik atau membaca jurnal, jadi silahkan disampaikan juga sehingga saya akan membantu semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya kita akan coba lanjutkan materi terakhir ya. Jadi sebenarnya bukan materi terakhir kalau kita berbicara mengambil mata kuliah ini secara luring ya, karena setelah ini itu biasanya dilakukan proses implementasi. Jadi di lab kita di Grafika itu ada 3 model atau 3 plan yang mungkin kita bisa terapkan dari situ. Biasanya kita punya motor DC dan pembebanannya gitu, sensornya atau kita sebut sebagai modul motor DC gitu. Di situ kita bisa mengimplementasikan
mengenai ini modulnya. Nah, tapi sayang sekali kita nggak bisa menerapkan ya. Jadi ini kita punya motor DC, kita punya ajometer dan potensiometer gitu ya. Kalau ini potensio untuk menghitung sudutnya, kita juga sebenarnya dari sini ada ajometernya untuk kecepatannya. Itu nanti kita bisa terapkan. Ada break-nya, break disturbance, yaitu digunakan untuk mengganggu si motornya. Tadi kita berikan kendali, harapannya walaupun diganggu nanti respons dari motornya tetap seperti yang kita mau. Nah, terus kita juga punya lengan robot. Dan beberapa lengan robot ini ada lengan robot yang kita lihat. Ini ada touch pendamnya atau controllernya gitu ya. Kita juga punya kontrol posisi pada kontrol posisi stabilisator untuk dua buah motor BLDC atau propeller drone. Jadi nanti kita bisa membuat kayak misalkan kita pengen drone itu akan terbang di ketinggian berapa senti dengan stabil gitu ya. Nanti kita bisa atur itu supaya dia bisa stabil, juga bisa. Tetapi karena memang pertemuan kita hanya 5 kali karena kurikulum daring ini ya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum secara ini di lab, maka kita langsung ke penugasannya. Oke, ini adalah bahan tes awal yang kita tadi telah lalui, yaitu kontrol motor DC. Ini ada beberapa informasi yang sebenarnya ingin saya sampaikan untuk bekal baik di dalam UAS nantinya ataupun di dalam menghasilkan kendali setelah ini. Paling tidak alat trik itu kalian punya kendali sistem kontrol dasar, sistem kontrol lanjut, sama sistem kontrol optimal sebenarnya. Dan itu kalian, dan satu lagi artificial intelligence itu juga ada kontrol cerdas. Lengkap sudah sebenarnya. Tetapi ya semoga kontrol dasar ini dapat tentunya bisa sedikit banyak memberikan informasi tentang materi kendali secara umum. Nah, kalau di sini kemarin, kalau kita melihat di bagian sebelumnya yang bagian cetak tebal ini, pada dasarnya cetak tebal ini merupakan kontrol kecepatan kan. Nah, kita ingat bahwa kalau di fisika rotasi kita kan ada theta, ada omega, ada alfa gitu ya. Itu kan sebenarnya terjadi ketika pada gerak rotasi atau translasi kan R atau perpindahan posisi ya, V kecepatan, dan A adalah percepatan. Makanya karena di sini itu outputnya adalah omega, maka kita integrasikan atau kita integralkan menjadi posisi. Nah, posisi di sini maksudnya apa, Pak? Posisi di sini adalah ya kita sebenarnya ingin membuat suatu mekanisme servoing. Kita ingat pada mata kuliah motor listrik, servoing di sini adalah bagaimana bagaimana kita memanfaatkan motor DC tersebut atau motor AC gitu ya, untuk dapat berpindah dari satu sudut ke sudut atau satu posisi ke posisi selanjutnya. Jadi ya servo kan seperti itu ya konsep kerjanya. Makanya dia ada feedbacknya. Oh ini jadi sebentar. Ini adalah open loopnya ya. Nanti kalau close loopnya ini ada bagian depannya ini di-feedbackkan lagi, outputnya di-feedbackkan, terus dikurangkan ke dalam referensi. Jadi menjadi error. Ini adalah fungsi transfer motor ya. Masukannya VM atau V armaturnya, keluarannya omega. Ini masih dalam skema open loop. Kalau closed loopnya nanti saya tunjukkan di dalam modul. Oke, untuk mendapatkan spesifik awal sebelum dilakukan pengendalian, maka sistem dijalankan tanpa ditambahkan kendali.
jelaskan topologi yang mungkin untuk mencari spesifik awal. Tentunya kalau kemarin kita bicara tentang kontrol motor atau kontrol kecepatan, kita memberikan suatu nilai tegangan, misalkan unit step, tapi sinyal step, misalkan nilainya itu 5 atau 12 volt gitu ya, maka dia akan mencapai suatu nilai tertentu, misalkan berapa RPM gitu ya, atau berapa radian per second gitu ya. Nah, tetapi itu tidak akan berlaku ketika kalian memberikan unit step ke sini. Kenapa? Karena di sini ada integrator. Nanti kalau kalian kasih unit step di sini, dia akan selalu membesar nilainya. Ya, karena dia melakukan akumulasi dari nilai sebelumnya. Ya. Makanya yang nomor 2 ini, yang saya maksud adalah harusnya ketika kita mencari spesifikasi awal, dia harus bentuknya paling enggak unity feedback. Jadi tambahkan feedback ke belakang, terus kita baru kasih nilai reference. Jadi harus topologinya closed loop dengan nilai KB-nya sama dengan 1 atau penguasanya sama dengan 1. Itulah yang nantinya akan menjadi spesifikasi awal yang selanjutnya akan kalian perbaiki dengan kendali yang rancang. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa informasi atau insight itu bahwa bagaimana kita dapat menentukan spesifikasi awal. Nah, ketika kita betul dalam menentukan spesifikasi awal, tentunya perancangan kendali kita menjadi lebih teratur dan ya tentunya betul ya. Karena gimana? Karena pada dasarnya adalah kalian dapatkan dulu model yang ingin kalian kendalikan. Dari situ kalian cari performansi awal. Langkah selanjutnya adalah tentukan spesifikasi yang ingin atau performansi yang ingin dituju, rancanglah kendali. Jadi semua menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu loh. Kalau misalkan kalian gagal dalam mencari spesifikasi awal, ya tentunya bagaimana cara kalian bisa menentukan performansi yang diinginkan gitu loh. Seberapa jauh kalian ingin memperbaiki performansi kan gitu ya. Terus lebih lanjut lagi, terus bagaimana kalian dapat merancang suatu kendali yang betul. Nah, itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan di dalam awal ini. Oke, kita coba lanjut ke materinya. Sebenarnya untuk pelaksanaan praktikum hari ini tidak banyak. Saya terus terang saja tidak banyak. Hanya merubah plannya, terus mentuning saja. Nah, ini adalah beberapa coba kita akan lihat di sini. Lakukan percobaan dengan diagram blok, variasinya 2, 20, 200, KD sama dengan KI dan KD sama dengan 0. Perhatikan analisis perbedaan yang terjadi. Pilihlah KP yang baik, terus tentukan KD ini, KD-nya dulu. Terus dari ketiga KD tersebut, pilihlah salah satu KD menurut Anda baik. Dengan KD yang tadi pilih, ulangi percobaan mencari nilai KI saja. Nah, di sini kenapa KI yang terakhir? Sebenarnya nanti kalian akan menemukan bahwa KI di sini tidak akan terlalu berpengaruh, atau justru nilai KI itu sangat sangat kritis. Jadi intinya ketika kalian terlalu besar nilai KI-nya justru malah tidak stabil. Nah, dari sini seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalkan dia tidak ada error steady state, ya jangan ditambahin KI. Jadi bukan suatu kewajiban kalian harus PID gitu loh. Ya PD saja cukup, kalau enggak P saja cukup, atau enggak PI saja cukup gitu. Jadi enggak selalu kalian menggunakan ketiga parameter tersebut untuk mengendalikan suatu sistem. Jadi pilihan yang tepat ketika case by case gitu ya. Jadi misalkan ada error steady state, ya pasti harus ada KI-nya. Kalau dia terlalu besar osilasinya, ya sudah tambahin KD-nya kan gitu ya. Kurang cepat tambahin KP-nya. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Jadi tapi jangan terlalu memaksakan ketiganya harus ada terus menunjukkan bahwa kalian lebih paham atau lebih ini, jangan, enggak ngaruh gitu. Yang ngaruh adalah bagaimana performansi akhir kalian itu sesuai. Sama juga sini. Jadi kalau di sini jangan lupa juga seperti yang di unit 7, kalian tentukan dulu nih kalian plot hasilnya, kalian ukur parameternya, bagaimana? Karena itu nggak diperbaiki, kan gitu kan? Nah setelah itu, bagaimana kalian memilih ketiganya ini, kan dia bilang yang menurut kalian baik. Nah baik itu apa, kan gitu ya? Nah itu yang kalian harus definisikan di dalam modul 8 ini. Oh, spesifikasi awalnya TS-nya itu 1 detik Pak. Terus overshoot-nya itu sekian. Terus ada error steady state. Oh, yang saya inginkan adalah performansinya yang baru adalah maksimum overshoot-nya nggak boleh terlalu besar. Settling time-nya bolehlah sebesar itu, nggak masalah. Error nya harus hilang. Nah, dari situlah nanti nilai KP KIKD yang saya harapkan di dalam modul 8 maupun di penulisan. Pak, ya. Kayak di yang kendali motor itu kan kita dapat spesifikasi nih. Terus habis itu spesifikasinya itu mau disesuaikan kan ya, biar jadi lebih baik gitu. Nah itu tuh biasanya kita bisa ngelihat dia itu baik atau enggak tuh dia hasilnya jadi kayak hasil referensi input atau gimana? Oh, jadi pertama menentukan performansi itu tidak ada pakemnya, tergantung kebutuhan. Jadi baik buruk performansi yang kamu capai itu tergantung dari definisi awal. Tetapi kalau hasil pengendalian berhasil atau tidak itu ditinjau dari spesifikasi yang kamu ingin capai. Berarti ya. Jadi pengendalianmu akan sukses ketika hasil akhir setelah kamu kendalikan itu sesuai dengan keinginanmu di awal. Jadi kalau semisal kayak kita pakai unit step gitu, terus outputnya nanti diharapkan juga mirip step gitu. Ya sebenarnya nggak mungkin kalau misalnya kecepatan ya bukan sebenarnya. Bedakan antara input dan referensi ya. Kalau gini, justru yang dibandingkan adalah ketika misalkan kalian kontrol kecepatan, ketika kalian ngasih unit step itu kan sebenarnya ngasih satu referensi kecepatan tertentu kan. Misalkan kalian kasih, kalau kalian bilang unit step itu adalah sinyal step yang nilainya atau magnitudenya nilai 1, itu namanya unit step. Tapi kalau sinyal step itu adalah sinyal yang nilainya ada, tidak 0 ketika T-nya lebih dari 0 gitu ya. Nah ketika kalian contohnya memberikan sinyal step yang nilainya itu 12, kalau kan kita harus membedakan dulu namanya input sama reference di sini ya. Kalau di bagian sini yang saya tunjukkan di sini itu namanya adalah input. Karena apa? Dia memberikan langsung kepada plan-nya. Kalau di bagian ini namanya reference. Harusnya nilai posisi akan sama dengan nilai reference. Tapi terus bukan bentuknya jadi unit step kan juga bukan. Hanya saja di sini kan dari performansi awal nanti kalian akan dapatkan contohnya apa? Nah, saya coba buka pen aja. Ya. Bagus. Misalkan saya buat dia kendali kecepatan. Terus saya punya misalkan referensi saya itu seperti ini. Inilah referensi ya, referensi saya.
Dan ini referensinya nanti pasti nanti misalkan sistem kita itu kita lama gimana? Jangan ya. Nah, misalkan nanti hasil yang kita adalah seperti ini. Misalkan seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kan kalian tahu nih berapa TP-nya berapa. Ini TP-nya berapa. Terus ini TS-nya berapa. NP-nya berapa. Nah, nanti yang baik itu adalah misalkan ini TS-nya itu TS-nya misalkan di titik sini ya misalkan. TS-nya di sini misalkan. Nah, ini misalkan katakanlah 3 detik gitu, 3 second. 3 second gitu. Nah, terus kalian pengen merubah menjadi 2 second, terus ini MP-nya awalnya segini jadi setengahnya. Nah, nanti kendali kalian itu akan dianggap baik ketika sesuai dengan performance yang kalian tentukan di awal tadi gitu. Gitu mungkin kira-kira. Gimana? Halo, tadi yang bertanya siapa? Halo? Ya, mana? Oke, Pak. Oke ya, jadi terbayang ya. Jadi bukan terus nanti jadinya sinyal step itu kan itu kemustahilan ya. Karena apa? Karena ada sisi transiennya. Justru transien tadi itu kan semakin dia sebenarnya semakin baik semakin cepat kan transiennya. Tetapi kan ada kalanya misalkan gini lah, bahkan misalkan kayak kita punya misalkan ada mobil, ada berapa detik untuk mencapai top speednya, berapa detik untuk mencapai berapa kilometer per jam gitu ya. Itu kan sebenarnya permainan dari si mesinnya adalah dia akan semakin cepat dia mencapai top speednya kan berarti responnya semakin baik kan gitu ya. Jadi itulah yang mungkin nanti menjadi satu bahasan untuk bagaimana menempatkan suatu kendali sehingga memperbaiki performa tersebut. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah jangan juga memberikan atau membuat suatu motor Suzuki Carry misalkan ya mempunyai performansi seperti misalkan kayak Lamborghini gitu ya. Di simulasi bisa gitu, tapi dengan penguatan yang sangat besar dan itu pun juga tidak reliable, jadi tidak visible untuk dilakukan. Jadi intinya nanti pesan saya ketika menentukan suatu performansi ya, kalau misalkan kalian berada di dalam suatu praktek lapangan itu tentunya tergantung dari kebutuhan. Jadi bisa nggak nih, kalau nggak bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. Misalkan kayak di dalam pabrik misalkan ternyata responsnya itu harusnya 1 detik itu maksimum ya, kalian mencoba untuk itu misalkan terus nggak boleh overshoot. Tapi kalau dalam segi implementasi kalian juga harus realistis. Jadi intinya misalkan kayak performa sekarang oh dia dipercepat 2 kali atau dipercepat 3 kali lah. Jadi tetap di dalam range-nya masih bisa dikejar oleh kendali. Karena yang harus diingat adalah contohnya kayak kendali motor. Namanya PWM itu kan maksimum 255 gitu loh. Jadi ketika dia lebih dari 255 juga udah bisa. Itulah keterbatasan dari sistemnya awal kita. Mungkin gitu teman-teman, adakah yang ditanyakan lagi? Pak, jadi kalau semisal kayak kita itu belum apa ya, kan di waktu sehabis dapat spesifikasi awal, kita itu kalau belum masukin PID-nya kan nggak tahu nih
ininya si settling time-nya jadi berapa gitu. Settling time yang mau kita tuju itu hasilnya tuh bagus atau enggak gitu. Sebenarnya kalau sebelum kita masukkan tentunya sudah bisa, kenapa nggak bisa? Pertanyaan saya. Kalau sebelum kamu masukkan PID, tetap harus bisa dong. Kenapa nggak bisa? Kan kalian sebenarnya cuma ngeplot biasa, terus kalian oh iya, kan dapat spesifikasi awal kan Pak. Nah, tapi kemarin itu kan juga pernah nyoba gitu kan, mau settling time-nya jadiin segini, malah ternyata yang dijadiin X itu malah lebih jelek dari awal hasilnya gitu, dari settling time yang gimana gitu. Ada dua permasalahannya. Yang pertama, topologinya sudah betul atau tidak kan ya. Jangan-jangan kadang-kadang misalkan feedbacknya harus negatif jadi positif kan gitu. Yang kedua, makanya yang kedua adalah tergantung kamu mau pakai metode apa untuk tuningnya. Itu kan sebenarnya permasalahannya adalah ke tuning. Kalau misalkan masalah topologi sudah betul ya, kalian misalkan pakai PID block gitu kan. Nah dari situ kan sebenarnya kalau kamu pengen melihat kemungkinan PID dengan responmu, itu kan kalian pakai PID tuner itu sebenarnya bisa kan. Nah sebenarnya, dari situ kalau enggak, makanya kalau untuk kalian pengen, ketika kalian ingin mentuning menggunakan metode eksperimen, makanya kan ditambah dulu P-nya. Jadi jangan langsung PID sekian, gitu enggak. P-nya dulu nih, tambahin dikit. Ngaruhnya apa sih terhadap sistem yang sebelumnya, gitu kan? Oh, dinaikin lagi. Memang kalau terlalu berlebihan, PI dan D-nya itu, khususnya yang I ya, dia langsung jadi sama jelek gitu loh. Ya, jadi intinya dilihat dulu nih. Makanya kalau kita pakai eksperimen, E-nya dulu dimainkan, dinaikkan dulu, naikkan sampai dia optimal, misalkan optimal dan maksimal. Dan dari situ baru, oh ternyata dengan P ini speednya udah oke nih, cuma dia masih overshoot, coba D-nya tak naikin. Oh masih ada error steady state, ini tak naikin gitu loh. Oke Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Oke ya, kalau tidak mungkin saya akan bantu presensi bagi teman-teman yang tadi tidak bisa presensi secara langsung, sambil saya tetap nunggu ketika ada pertanyaan. Oh, tadi Elizabeth ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Bentar. Terus ada Delta. Hadir Pak. Terus Mufida. Hadir Pak. Rizky Nur. Rizky. Pak. Terus Hanif nggak ada, Nur Naila nggak ada. Oke ya, jadi saya sudah sediakan untuk submission di dalam ini di kelas. Terus jangan lupa juga saya kemarin lupa untuk menambahkan untuk yang modul 7 sudah saya tambahkan. Silahkan segera diupdate. Mungkin seperti itu teman-teman materi terakhir kita. Jadi harapannya di minggu depan kita bisa berdiskusi mengenai hasil temuan. Halo, ya ada apa? Halo? Oke. Baik, Pak. Oke. Jadi harapannya, ya, gimana? Saya tadi absennya galet, Pak. Iya, sudah. Nah, terus
harapannya adalah nantinya bisa minggu depan itu bisa kita diskusi dengan hasil penemuan jurnal kalian masing-masing, sehingga nanti tercipta satu ini ya, apa namanya, pengetahuan baru bagaimana membaca jurnal, bagaimana mencari jurnal, bagaimana kita mencoba untuk mereplikasi ataupun mengambil model di jurnal, sehingga nantinya dapat berguna untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan selanjutnya. Mungkin seperti itu teman-teman, saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.